Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedapatan handphone Vivo Y71 dalam posisi sudah dibongkar. Dan ini ada keterangan tidak muncul apa itu 4G plus sinyal. Kok bisa seperti itu? Ini 4G itu apa? Maksudnya 4G-nya tidak muncul ya, tapi tidak ada sinyal dan WTR sudah digantikan. Ada IC WTR baru ini kemungkinan. Dan adakah kasus lain? Karena bisa dipastikan handphone ini sudah terbongkar, sudah digantikan IC WTR-nya juga. Dan saya rasa saya dapati handphone Vivo seperti ini kalau sudah digantikan IC WTR itu saya rasa agak lumayan susah ya, karena bisa dipastikan teman-teman untuk Vivo Y71 itu Qualcomm, berarti memang menggunakan IC WTR seperti ini. Untuk handphonenya apakah benar tidak ada sinyal? Karena di keterangan 4G dan sinyal tidak muncul seperti itu ya. Jadi kita pastikan untuk handphone Vivo ini hidup terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk memberikan kartu SIM atau memasukkan kartu SIM yang aktif. Dan kita cek untuk versi pita basis, email, dan cek jaringan manual ya. Oke, kita atur untuk kecerahannya terlebih dahulu agar lebih enak ya, terlihat jelas untuk kita cek nanti. Untuk kecerahan layar sudah coba kita pastikan handphonenya memang tidak ada layanan ini, SIM 1 SIM 2 tidak ada layanan. Di manakah letak pengaturannya? Kita akan coba untuk masuk ke pengaturan. Ini Vivo apa ya? Kita coba cari setelan atau pengaturan. Di manakah? Ya, kita cek untuk pengaturan lainnya. Kita pastikan untuk tentang ponsel Vivo 1724 ya. PD1731BF. Untuk versi pita basis terisi. Untuk emailnya saya rasa juga aman ya. Dan kita cek untuk kartu ganda dan jaringan seluler. Apakah kita dapati untuk operator atau pencarian jaringan manual? Untuk providernya langsung tertutup ya. Dan bisa dipastikan teman-teman kalau kasus seperti ini tetap tidak ada sinyal dan sudah digantikan IC WTR seperti ini, itu wajib kita curigai untuk IC pendukung yang lain. Tapi karena IC WTR juga bisa jadi tidak dapat yang bagus, bisa menyebabkan handphone juga tidak dapat sinyal ya. Katanya ini sudah 2 kali digantikan dan handphone tetap tidak ada sinyal untuk penggantian IC WTR. Tapi karena saya sendiri tidak mengerjakannya, jadi saya akan mencoba untuk menggantikan IC WTR yang baru lagi, tapi dengan stok yang saya miliki ya, tidak menggunakan IC WTR yang sudah disertakan di awal tadi. Jadi di dalam plastik tadi sudah ada keterangan 4G dan sinyal tidak muncul ya, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk membersihkan bagian IC WTR terlebih dahulu. Apakah ada jalur atau komponen yang lain yang hilang ataukah rusak? Kita bisa fokus di seputaran IC WTR ini. Ternyata ada sedikit kecongkel mungkin ya, ada filter yang agak sedikit tergores. Coba kita cross check menggunakan multimeter analog terlebih dahulu, apakah ada indikasi short ya. Tidak bergerak berarti ini aman. Dan saya rasa saya akan mencurigai bagian filter kecil ini untuk IC-nya. Seperti ini teman-teman, saya perjelas, ini ada IC kecil yang sudah seperti
tergerus ya. Dan kita pastikan terlebih dahulu untuk IC WTR-nya kita gantikan, karena memang seringnya saya kalau dapati handphone sudah dikerjakan seperti ini, yang katanya sudah diganti IC WTR, berarti saya akan mencoba untuk menggantikannya lagi dengan stok IC WTR yang saya miliki. Lanjut. Setelah terangkat, kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB ya, seperti biasa. Sebelum kita gantikan IC WTR yang baru, wajib kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB-nya, supaya nanti setelah kita pasang itu presisi ya. Saat kita pasang IC WTR yang baru itu presisi. Jangan lupa untuk titiknya jangan sampai tertukar ya teman-teman untuk WTR 2965 ini, karena sering untung-untungan juga. Jadi saya rasa kalau teman-teman dapati pengerjaan IC WTR yang sudah coba digantikan berulang kali, kalau saya sendiri itu saya coba untuk gantikan dengan stok yang saya miliki. Ya, untuk teman-teman, saya sering belanja di Event Part ya untuk spare part WTR 2965 ini, dan seringnya saya pemasangannya hanya satu kali pasang itu sudah berhasil. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, karena untuk spare part juga enggak semuanya tested. Tapi untuk prosentase dari Event Part ini lebih dari berapa ya, 80% satu kali pasang ini sudah membuahkan hasil. Lanjut, setelah kita gantikan IC WTR yang baru, kita akan coba untuk bersihkan. Dan setelah ini kita akan cross check lagi ya, apakah setelah penggantian IC WTR handphone dalam keadaan short atau tidaknya. Oke, kita coba cross check menggunakan multimeter analog di skala kali 1. Handphone ini tidak bergerak ya di kali 1 ohm setelah kita tukar propnya. Ini menandakan bahwasanya handphone tidak short. Jadi kita akan fokus lagi setelah penggantian IC WTR yang baru. Itu kita akan coba kasih kartu SIM yang aktif kembali, karena tadi di awal tidak kita dapati sinyal ya. Untuk pengaturan jaringan manual juga tidak kita dapati provider apapun. Setelah kita gantikan IC WTR yang baru, tidak menggunakan stok dari si pemilik, jadi saya gantikan dengan IC WTR dari saya sendiri, pembelian di Event Part. Kalau teman-teman coba untuk browsing ya, atau di marketplace itu banyak IC WTR yang memang dijual ya di pasaran, dan saya menggunakan produk atau toko dari Event Part itu sendiri. Ini tidak di endorse ya teman-teman, tapi saya pastikan untuk IC WTR di sini itu seringnya satu kali pasang berhasil. Tapi ya tidak menutup kemungkinan terus langsung jadi, enggak seperti itu, karena untuk pengecualian pemasangan juga bisa menyebabkan handphone tidak keluar sinyal. Oke, Indosat Ooredoo GSM untuk sinyalnya sudah keluar, mantap. Apakah 4G-nya juga keluar atau tidaknya saya juga belum tahu. Kita pilih untuk mode jaringan ini, untuk 4G-nya sudah bisa kita pastikan ya. Berarti 4G seharusnya sudah bisa muncul ya, karena untuk Indosat sudah ada sinyalnya. Tapi untuk kartu Tri-nya kok kenapa belum nampak ini? Untuk kartu Tri-nya coba kita cek untuk pendaftaran manual ya, apakah bisa kita dapati provider selain dari kartu Indosat. Saya coba charger untuk baterainya, apakah nanti kita dapati untuk jaringan manual yang bisa kita pilih. Masih menelusuri, yang tadi langsung hilang sekarang dapat kita
Pastikan ya provider muncul Indosat dan Telkomsel, kita daftar otomatis, trinya ada keterangan HSDPA ya, berarti ini 3G juga sudah muncul. Apakah bisa ke 4G teman-teman? Karena bisa dipastikan di keterangan di apa itu ya tadi ya, ada tulisan 4G seperti itu ya, 4G dan sinyal tidak muncul. Oke mantap, untuk 4G-nya sekarang sudah muncul, berarti alhamdulillah untuk penggantian WTR sudah berhasil ya. Berhasil kembali tanpa kita gantikan ada goresan di filternya tadi, dan ternyata masih bisa kita dapati untuk sinyal 4G-nya. Oke, kita lanjut untuk cek layanan operator ya, 132 dari kartu Tri apakah terhubung. Coba kita tunggu untuk panggil layanan operator dari kartu Tri. Masih tetap ini loading banget ya. Kita coba tunggu apakah bisa terhubung dan durasi muncul. Untuk SIM 1 ya masuk ya, berarti bisa dipastikan untuk panggilan layanan operator juga masuk, mantap. Untuk layanan paket data juga sudah bisa 4G. HSDPA dan HSDPA Plus juga sudah bisa tampil ya. Berarti bisa dipastikan bukan sepenuhnya IC WTR itu dalam keadaan baik-baik saja walaupun baru. Dan ini sudah digantikan dengan 2 IC WTR yang baru yang berbeda dan ternyata tetap tidak membuahkan hasil. Dan alhamdulillah kali ini saya gantikan IC WTR langsung muncul. Untuk sinyal 4G juga sudah nampak teman-teman. Dan saya akan coba pastikan terlebih dahulu untuk penggantian IC WTR ini ada kesalahan ya dari filter yang sedikit tergores, tapi ternyata tidak masalah, baik-baik saja. Untuk IC WTR yang lama ini yang bermasalah. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Ini IC WTR yang diberikan tidak saya gantikan. Saya menggunakan stok dari IC WTR saya sendiri. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.